welcome back to my YouTube channel. Nah, video yang kali kita bahas adalah news item text, so don't go anywhere. Nah, poin pertama kita akan membahas tentang what is news item text, dan poin kedua kita akan membahas the purpose news item text. Poin ketiga kita akan membahas tentang generic structure of news item text. Keempat kita membahas karakteristik of news item text, and the last kita akan membahas tentang example of news item text, so don't go anywhere. Nah, pertama kita akan membahas tentang what is news item. Dalam sehari-hari kita sering berjumpa dengan kata istilah news item, tapi kita tidak tahu apakah itu istilahnya. Nah, mungkin kamu sering mendengar berita dari radio dan juga kamu sering membaca berita-berita yang ter-up to date dari surat kabar atau newspaper, dan kejadian-kejadian informasi yang lagi hangat-hangatnya juga kamu bisa dapat dari majalah atau magazine. Dan kita mudah juga mendapat informasi yang apa yang terjadi ya saat ini dari televisi. Nah, itu merupakan news item. So, apa sih sebenarnya news item itu? News item adalah a text which inform reader about event of the day, yang dimana jenis teks ini memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian, dan kejadian yang disampaikan kepada pembaca tersebut adalah kejadian yang dianggap penting dan patut untuk dijadikan sebuah berita. Itulah dia news item. Nah, kita memasuki poin kedua, yaitu the purpose news item. Apakah itu tujuan dari news item? Tujuannya adalah to inform the readers about newsworthy or important event of the day, yang dimana memberikan berita kepada pembaca, pendengar, atau penonton mengenai peristiwa atau kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. Ingat, newsworthy, layak, and important, itulah dia news item. Tujuannya berita yang lagi hot, berita yang terjadi saat ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam generic structure-nya. Di dalam generic structure news item ada 3. Pertama yaitu newsworthy event. Apa itu newsworthy event? Nah, bagian ini biasanya disebut sebagai main event atau kejadian inti yang ingin ditulis dalam sebuah teks. Dan biasanya informasi atau peristiwa kejadian itu berbentuk ringkasan dengan inti yang mudah dipahami. Berikutnya kita masuk poin kedua, yaitu elaboration atau background event. Apakah itu? Yaitu latar belakang sebuah peristiwa wajib ditulis sejelas-jelas mungkin dalam sebuah berita. Dan di sini kita menggunakan 5W plus 1H. Yang dimana who, siapa, yang dalam kejadian itu, when, kapan peristiwa itu, where, di mana peristiwa itu, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin resource of information atau source, sumber dari informasi yang perlu kamu ketahui dalam sebuah tulisan itu wajib dicantumkan dalam news item, dan biasanya sumber itu bisa diambil dari jurnal ilmiah, saksi mata, atau pendapat para ahli yang sudah diterbitkan. Berikutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu characteristic or language feature. Pertama yaitu short telegraphic information in headline. Dia harus singkat dan mempunyai headline. Contoh misalnya saat ini adalah daring merupakan satu metode yang jenuh bagi siswa. Itu yang terjadi saat ini di pandemi atau corona ini, dan itu adalah merupakan news item. Karakteristik kedua yaitu using action verb. Apa itu action verb? Action verb yaitu kata kerja, tindakan, atau aksi. Contoh seperti hit, jump, and play. Dan itu retell the event biasanya digunakan. Next, kita masuk ke 3, yaitu using saying verb seperti said, told, informed, reported, dan ini biasanya terdapat dalam news item. Kita memasuki berikutnya yaitu using simple past in explain news event.
menggunakan simple past untuk menjelaskan kejadian yang lalu. Tapi jika ada informasi itu yang sedang terjadi dan masih berlangsung saat ini, maka kita bisa menggunakan simple present tense. Berikutnya kita memasuki poin terakhir, yaitu using adverbs, yaitu time, place, and manner. Nah, di sini wajib ya kita menggunakan waktu, tempat, dan caranya. Itulah salah satu bagian dari news item. Oke, sekarang kita memasuki ke dalam example of news item. Nah, ini adalah contoh dari teks news item. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 korban dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Pertama, paragraf pertama yaitu main event atau newsworthy event. Yang tadi saya jelaskan, ini merupakan inti cerita. 7 people were killed in the collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Artinya 7 orang tewas dalam tabrakan antara bus, mobil, dan truk pada pukul 10.35 p.m. di Jalan Sultan last night. Nah, ini merupakan inti dari berita. Nah, setelah ada inti dari berita, maka muncul namanya yaitu penjelasan, elaboration, atau background event. Kenapa yang 7 tadi bisa menjadi korban kecelakaan? Nah, the date were all passenger in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light. As the truck driver said, he didn't see the car approaching. Yang tewas adalah semua penumpang di dalam mobil. Polisi percaya mobil mungkin telah mencoba menyalip bus ketika ditabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi mobil mungkin tidak menggunakan lampunya sehingga sopir truk mengatakan dia tidak melihat mobil mendekat. Nah, di sini sudah jelas. Di paragraf kedua, dia menjelaskan latar belakang sebuah peristiwa kecelakaan tersebut, kenapa ada 7 korban. Berikutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga biasanya yaitu resource of information, sumber dari informasi itu. The police said the car shouldn't have been trying to pass the bus since overtake is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Nah, katanya polisi mengatakan mobil seharusnya tidak mencoba untuk melewati bus karena menyalip tidak diperbolehkan di Jalan Sultan. Selain itu, polisi melaporkan bahwa mobil kecil, mobil-mobil produksi dari Jepang seharusnya tidak boleh membawa lebih dari 5 orang. Nama-nama korban belum diketahui. Nah, di sini kita dapat resources atau source-nya itu, sumbernya itu dari mana? Dari si polis. Ciri-ciri yang mudah dalam menentukan resource of information dalam news item adalah kita harus memperhatikan katanya, kata kerja seperti tell, said, inform. Nah, di situ di paragraf ketiga kita lihat police said, berarti itu police merupakan sumbernya karena said di situ ditegaskan yang artinya mengatakan. Oke, itu dia contoh dari news item. I hope you get some information for this video. Bye bye.